Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nova Bagaskoro sebagai pengganti rekan Sari Citra Pertiwi dalam acara Ngeteh ngebahas tentang hukum. Semoga Sobat Ngeteh dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Bersama dengan saya dan Bapak Joko Starto sebagai narasumber. Terima kasih atas like, komen, and subscribe-nya yang telah menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan menyajikan informasi tentang hukum. Apabila masih belum jelas, dapat menghubungi di 08816680772. Kali ini saya akan membacakan kiriman dari Sobat Ngeteh sebagai berikut. Salam ngeteh. Dalam dunia usaha atau bisnis, biasa terjadi transaksi jual beli yang menggunakan pembayaran dengan tunai maupun dengan surat berharga. Namun yang menjadi permasalahannya adalah ketika bilet giro yang akan dicairkan ternyata kosong. Nah, apa akibat hukumnya? Mohon penjelasan. Demikian tadi Bapak Joko Starto, pertanyaan dari Sobat Ngeteh. Untuk itu mohon penjelasannya. Oke, Sobat Ngeteh. Tadi sudah diberi pengantar oleh host kita, Mas Nova Bagaskoro. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam acara Ngeteh, ngebahas tentang hukum. Setelah ada kegiatan, lusa kami ada di kantor MAPI, yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, yang berada di kantor pusat Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Kemudian kami juga ingin memberikan informasi apa itu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Adalah sekumpulan apresial. Apakah yang dimaksud dengan apresial? Apresial di sini bisa kita artikan proses menentukan jual beli sebuah aset berupa hunian yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan saja, ketika bank ingin melelang sebuah rumah ataupun gedung, tentu akan meminta apresial untuk menilai berapakah harga gedung atau rumah tersebut. Demikian pula, ketika pemerintah ingin melakukan pembebasan lahan, biasanya juga akan meminta apresial untuk meminta berapa harga tanah yang akan dibebaskan. Itu kurang lebihnya pengertian terhadap apresial. Selanjutnya, begini Mas Bagas, transaksi jual beli tentu menggunakan uang. Ini yang perlu pola pikir kita ketahui bersama. Di Indonesia, jenis uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang logam dan kertas. Uang giral contohnya cek dan giro. Pengertian uang giral merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Kemudian bentuk uang giral itu apa? Bentuk uang giral itu bisa berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Misalkan di sini adanya M-Banking. Pembayaran menggunakan uang giral sangat simpel dan relatif. Lebih aman, mengapa kita tidak usah membawa uang sejumlah. Artinya di sini tidak usah membawa uang dalam jumlah yang banyak kemana-mana. Cukup membawa beberapa lembar giro saja untuk melakukan pembayaran. Selagi dengan pembayaran memakai giro atau cek, lebih aman dan lebih simpel dibandingkan kita melakukan pembayaran dengan tunai. Untuk selanjutnya akan kita jelaskan dahulu apa itu cek dan giro. Cek
adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya tertera dalam surat tersebut. Adapun giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang kepada rekening orang atau badan yang ditunjuk oleh nasabah. Dengan menguangkan cek atau giro, uang giral dapat berubah menjadi uang kartal. Baik Bapak Joko Sutarto atas penjelasan awal terkait dengan pertanyaan tadi Sobat Ngeteh tersebut. Mohon dijelaskan apa akibat hukum bagi penerbit biljet giro kosong. Baiklah Mas Bagas dan Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum semuanya. Persoalan transaksi jual beli merupakan aktivitas yang lazim. Apalagi di zaman yang kian modern, transaksi bisa dilakukan dengan non-cash alias tidak tunai, kapanpun dan dimanapun. Bisa juga menggunakan dengan m-banking, ataupun kita juga bisa melakukan transaksi, tadi sudah kita sebutkan, bisa menggunakan cek maupun giro. Namun, yang menjadi pokok bahasan kita saat ini yaitu ketika pembayaran dilakukan dengan uang giro biljet giro kosong. Pengertian biljet giro kosong adalah biljet giro yang ditunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Kemudian kita ingin memberikan juga pengertian tentang tanggal efektif. Tanggal efektif menurut pasal 1 butir 22 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 8 garing 29 garing PBI garing 2006 tentang daftar hitam nasional tertanggal 20 Desember 2006 merupakan tanggal yang memuat tenggang waktu penawaran biljet giro yaitu 70 hari. Pentingnya tenggang waktu karena biljet giro mengenal daluarsa yaitu 6 bulan sejak tanggal berakhirnya tenggang waktu bagi penerbit biljet giro untuk menghimpun dana. Minimal sejumlah dana yang tercantum dalam biljet giro tersebut. Tenggang waktu pada biljet giro ada 2 macam. Yang pertama, tenggang waktu dan tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif. Dalam hal ini, kesempatan diberikan kepada penerbit untuk mempersiapkan dana. Dalam tenggang waktu ini, biljet giro sudah beredar. Kemudian yang kedua, tenggang waktu dan tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari. Bila penerima atau pemegang biljet giro tidak memperoleh pembayaran setelah tanggal efektif tiba karena dananya tidak mencukupi atau dananya kosong di rekening bank tempat penerbit biljet giro. Sebagai nasabah yang mempunyai rekening giro, maka penerbit biljet giro dapat dikenakan akibat hukum. Berupa apa? Yaitu berupa sanksi administrasi. Sanksi administrasinya bagaimana? Pencantuman nama nasabah dalam daftar hitam nasional penarikan biljet giro kosong.
Sederhananya begini Mas Bagas. Misalkan saja sekarang tanggal 4 Mei 2022. Kita mendapat giro dari Tuan X tertanggal 10 Juni 2022. Tanggal 10 Juni 2022 itulah yang dimaksud dengan tanggal efektif dan merupakan tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Namun ketika dicairkan pada tanggal 10 Juni 2022 ternyata tidak bisa cair karena tidak ada dana. Maka pemberi giro biliar diberi waktu 70 hari dari tanggal efektif untuk memenuhi atau melengkapi dana sesuai yang sudah diterbitkan ataupun sudah ditulis dalam giro tersebut. Apabila dalam kurun waktu 70 hari tidak dapat memenuhi saldonya, maka sanksi administrasi dan sanksi hukum siap menantinya. Terhadap giro kosong ada 3 sanksi. 3 sanksi itu apa saja? Yang pertama, pencantuman nama penerbit dalam daftar hitam nasional. Yang kedua, sanksi pidana. Yang ketiga adalah sanksi perdata. Namun, bila sejak awal biliar giro ketika diserahkan dan sudah ada tanggal efektifnya, sudah bukan nasabah bank penerbit giro tersebut, atau giro tersebut sudah ditutup rekeningnya, maka ada sanksi pidana maupun sanksi perdata, tidak usah menunggu waktu 70 hari efektif. Demikian tadi Sobat Ngeteh ngebahas tentang hukum. Penjelasan kami, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat. Tak lupa semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Sobat Ngeteh, demikian tadi penjelasan dari advokat Bapak Joko Sutarto. Setelah ini akan ada kesimpulan, namun kami ingin menyampaikan kalimat sebagai berikut. Kejujuran adalah salah satu modal bisnis. Kecurangan pelan, tapi pasti akan menghancurkan kerajaan bisnis. Mei 2022, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.